Jangan sampai dia menemukan figur di luar. Karena ketika dia menemukan figur di luar, ini bahaya. Halo, selamat malam. Jumpa lagi sama gue, Mons Madness. Kali ini gue akan bahas mengenai apa sih alasan orang sampai menggunakan narkoba, ya. Tapi sebelum gue masuk ke bahasan ini, ke alasannya, kalian harus tahu dulu bahwa penggunaan narkoba itu ada dua klasifikasi kalau menurut pengamatan gue, ya. Kalau kita bicara alasan nih, yang pertama adalah dari tingkat usia remaja, yang kedua adalah di usia kerja. Jadi gue akan bahas mengenai alasan orang menggunakan narkoba dari kedua kelas ini, ya. Yang pertama gue mulai dari untuk yang usia remaja, oke. Kalau berdasarkan pengamatan gue, orang menggunakan narkoba pada saat dia usia remaja itu alasannya adalah yang pertama dia mau coba-coba, karena memang kan usia remaja itu dari umur katakanlah 13 ya, 13 sampai di usia sekolah dari 13 sampai 18 itu kan rasa ingin tahunya tinggi, ya. Dia bisa dibilang lagi mencari jati diri, ya. Makanya untuk usia segini sebaiknya dalam pantauan sih, karena kalau dia salah cari literasi ya dia akan kejebur gitu. Oke, yang pertama rasa ingin tahu dan dia mau coba-coba. Oke, yang kedua itu dia ikut-ikutan temen. Biasanya dia bergaul sesuai dengan yang dia ngerasa nyaman, ya kan. Dia ada figur di lingkungan pertemanan dia yang dianggap wah anak ini oke, wah anak ini asik, diikutin tuh. Sampai yang negatifnya pun diikutin sama dia, ya. Jadi bukan cuma coba-coba, yang kedua adalah karena ikut-ikutan teman, atau bisa dibilang juga solidaritas, ya. Solidaritas goblok, ya. Oke. Selanjutnya, selain ikut-ikutan dan ingin tahu, ada lagi mengikuti tren. Biar dibilang wah mabok itu keren, wah narkoba itu keren. Padahal salah, narkoba itu gak keren. Menurut lu keren, tapi orang ngeliatnya aneh. Pada saat yang lain sadar, lu gak sadar, ya aneh lah. Oke. Yang keempat adalah ini nih. Ini umum terjadi. Anak-anak itu ngerasa dia dewasa. Jadi, oh gue udah gede, gue udah bukan anak SD lagi, kayak kan. Jadi itu terserah gue dong, gue udah dewasa, begitu. Ya padahal secara usia ya masih kecil banget. Anak kecil kan suka begitu, ya, suka tahu. Lalu yang terakhir adalah, nih, dia mau nunjuk kehebatan dia, atau bisa dibilang usia labil itu cenderung ngerasa gue yang memiliki diri gue yang memiliki hidup gue yang harus menentukan jalan hidup gue, seperti itu. Ya kan, jadi sampai pada akhirnya ya dia coba-coba ikutan teman dan lain-lain tadi, dia akhirnya kecebur di narkoba. Oke. Dan akan lebih sulit ketika anak itu ketika terkena narkoba dari usia anak ketimbang dewasa, ya. Oke, selanjutnya setelah dari usia remaja gue akan bahas di usia kerja. Kalau usia kerja fenomenanya lain, sob. Fenomena yang tadi gue sebutin di atas nggak ada. Di usia kerja nih, kalau berdasarkan pengamatan gue, yang pertama adalah euforia. Euforia, dia sudah menghasilkan uang sendiri. Kalau sebelumnya dia dari orang tua, ya kan, pada saat dia kerja dia dapat uang, dia ngerasain duit gue, mau gue apain terserah gue, gitu kan. Nah, itu salah, sangat salah. Yang kedua, bisa dibilang gaya hidup. Ya kan. Jadi ini ya, kalau sebenarnya sih balik lagi ke pergaulan dan juga kekuatan diri dia, iman dia. Kalau gaya hidup ini, ketika dia megang uang, dia sudah bekerja, dia pegang uang, dia salah milih pertemanan, teman-temannya suka ya dugem ya, long weekend segala macam tuh, akhirnya dia kecebur juga di narkoba, kayak gitu. Itu banyak terjadi. Yang ketiga, dia berada di lingkungan narkoba. Sadar nggak sadar ya, mungkin di sekitar di lingkungan kerja kita ada yang menggunakan narkoba. Ya kan? Kalau zaman sekolah ya, zaman remaja mungkin menggunakan narkoba yang mahal-mahal dia agak mikir, karena uangnya dari orang tua kan. Tapi ketika dia sudah kerja, dia punya uang sendiri, dia lihat teman-teman narkoba, ya mungkin ada rasa ingin, apa sih rasanya, mumpung gue punya duit nih, kayak gitu kan. Ya itu salah mindset apa ya? Mindset kurang pinter ya. Kalau gue bilang bego terlalu kasar ya. Oke. Selanjutnya tidak ada
figur figur positif memang maksud gue ya, figur positif yang bisa dipegang, ya kan? Ya artinya dia punya duit, dia sudah bisa menghasilkan uang sendiri, lalu dia bergaul di lingkungan yang dia tanpa sadari ada peredaran narkoba di situ, dan dia memilih figur yang kurang baik juga, ya. Figurnya figur yang bisa dibilang ya mungkin pengguna narkoba tapi tipis-tipis, ya kan? Seperti itu. Dan selanjutnya ada yang lebih nggak kalah ini lagi adalah ego. Orang kalau sudah punya uang sendiri, kebutuhan dia sudah terpenuhi, apalagi dia belum punya tuntutan tuh, ya kan? Buat yang jomblo nih, ya kan? Gue nggak bilang jomblo narkoba ya, gue nyaranin jomblo narkoba, tapi mungkin dia punya uang, semua sudah terpenuhi, dia mau coba, itu narkoba, dan akhirnya dia tercebur. Oke. Tapi biasanya kalau yang di usia kerja ini pasang surut, artinya nariknya juga nggak terlalu susah. Pada saat dia nggak punya duit dia pasti berhenti, ya kan? Karena juga ya nggak mungkin lah dia mau coba bertindak kriminal untuk menghasilkan uang dan mengorbankan pekerjaannya, kan nggak mungkin ya. Oke. Jadi kesimpulannya, pengguna narkoba ini faktornya itu ada internal dan eksternal, ya, nggak selalu dari lingkungan sekitar, tapi ada juga dari dalam diri, ya. Dari dalam dirinya apa? Dari dalam dirinya yang tadi gue sebutin itu, menurut dia mabok itu keren. Bagi gue itu adalah fata morgana. Jadi dia fata morgana dilihat, wah mabok keren, mabok gaul, mabok kekinian, mabok bisa banyak perhatian lawan jenis, cewek malam cantik-cantik kayak gitu ya. Itu fata morgana. Padahal itu kayak fenomena gunung es ya, yang lo lihat bagus, di bawahnya itu ada hal lain yang akan merusak badan lu, yang akan menghancurkan masa depan lu, ya. Dan itu tanpa disadari, setelah dia masuk habis akan kikis dengan itu, ya. Lalu kalau itu untuk faktor internal, faktor eksternal tadi gue disebutin, ya. Faktor eksternal intinya sih dia berada di lingkungan yang bisa dibilang kurang baik, ya, berada di lingkungan dekat narkoba. Tapi ya memang zaman sekarang di mana sih nggak ada narkoba? Di segala tempat ada, ya. Di pelosok pun ada, ya, bahkan di pulau-pulau, di perkampungan terpencil. Kebetulan gue kuliah di luar kota nih dulu, ya. Jadi di perkampungan terpencil sekalipun ada, gitu. Jadi jangan berpikir, aduh gue mau tinggal di pedalaman narkoba nggak ada, lu salah. Ada, sekarang ada. Lu mau cari sabu pun sekarang gampang di pelosok. Ya mungkin jalanan masih belum diaspal tapi sabu udah ada. Listrik masih biarpet, narkoba banyak, gitu. Oke. Jadi intinya dari kesemua ini balik ke diri kita. Ada teman-teman gue yang orang ngajak dia nggak mau, dia sudah kerja, dia punya banyak uang, dia nggak mau. Ada. Jadi balik ke diri dia juga sih, ya. Oke. Pesan gue buat kalian yang menggunakan narkoba, yang masih menggunakan, atau saat ini dalam kondisi memegang uang, ya, sudah bekerja, atau belum menjadi pengguna dan ingin menjadi pengguna karena fata morgana tadi, pesan gue satu, kuatkan iman. Itu semua nggak ada artinya. Masa narkoba itu nggak ada artinya dan nggak ada positif sama sekali, nggak ada. Yang ada ngancurin lu kok. Yang kedua, ya, ini biar lu ngejauh dari narkoba nih, kuatkan iman. Yang kedua adalah lu cari aktivitas positif aja dah, ya kan. Yang ketiga lu cari hobi positif tuh. Sekarang kan banyak tuh sepeda, ikan cupang, ya nggak apa-apa, ya. Mendingan duit lu habisin buat ke situ daripada lu buat narkoba. Buat apa, ya kan? Nah, lu habis buat narkoba hari ini, lu habis katakanlah 1 juta, besok itu 1 juta nggak cukup lagi, ya kan? Karena narkoba di dalam badan pun tingkat dosis lo akan naik terus, ya kan? Kalau lo nggak berusaha untuk tapering down, lo akan kebablasan, naik, akhirnya duit lo habis, badan lo habis, tabungan lo nggak ada, lo nggak keurus, hancur-hancuran. Dan berakhir kalau nggak ditangkap polisi, rumah sakit jiwa. Bagus kalau direhab. Kalau nggak sempat direhab, ya udah tinggal 2 itu, atau terakhir lo mati, ya. Lalu selanjutnya ini pesan gue juga nih, ya. Selain tadi lawan dengan tingkatkan iman, lalu lawan dengan aktivitas positif, lawan dengan cari komunitas yang positif, dan yang pesan gue selanjutnya adalah keluarga harus selalu ada, ya. Rumah harus selalu jadi surga. Artinya lu harus buat diri lu ngerasa nyaman pada saat lu ada di rumah, dan keluarga pun harus menjadi figur yang paling utama. Artinya ketika ada anggota keluarga lu yang kelihatannya sudah mulai kena narkoba, coba dirangkul deh, tanyain lu ada masalah apa. Jangan sampai dia menemukan figur
di luar. Karena ketika dia menemukan figur di luar, ini bahaya. Oke kalau figurnya positif, tapi kalau figurnya itu negatif, dia akan ikut loh. Ya, jadi ketika orang itu ada masalah, rangkul aja, tanyain lu masalah lu apa. Jadi jadilah teman curhat yang baik. Buat ayah, buat ibu, buat kakak, buat paman, buat adik, ya itu semua coba dirangkul deh. Ya sekalian kita saling merangkul lah. Ini ngatasi narkoba nggak bisa orang per orang, nggak bisa sendirian, nggak bisa cuma ngandelin aparat yang berwenang, nggak bisa. Ini butuh sinergi kok. Ya, dan ini ya pasti butuh proses dan ini nggak mudah. Karena kan perjuangan melawan narkoba bukan baru sekarang, tapi sudah dari dulu sudah ada, ya. Oke. Jadi pesan gue, jauhi narkoba, ya. Dekatkan diri pada keluarga, dekatkan diri pada Tuhan. Banyaklah beribadah, ya. Sekian dari gue. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Selamat malam. Gue Mons Madness, berkarya tanpa narkoba. Gue bisa, masa lu enggak? Oke, selamat malam.